Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara fadajjatil malaikatu tahlila wa tamjidahu wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummu tarohan wa min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biha talq bi'idni rabbil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahal qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika syaqal badru alaika fahtafat minhul qulub misla husni maraida qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qalallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Maqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salawat kita dianjurkan supaya kita mendapatkan syafaat nggih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita patut untuk bersyukur pada siang hari ini. Ini adalah cuaca yang sangat ekstrim nggih. Jam segini sudah panas. Kita bisa membayangkan besok bagaimana ketika kita di ororoh mahsyar ya. Kita harus berpikir ke arah sana ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah hukumnya wajib ya. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mari bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para ibu-ibu, sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah, kita hadiahkan pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Mudah-mudahan Allah memberi perlindungan, mudah-mudahan Allah memberi keselamatan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal mudah-mudahan dijadikan meninggal syahid dunia akhirat, dan mudah-mudahan yang masih hidup mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mudah-mudahan ya Bani Israil kita Qur'anipun enten. Memang Bani Israil niku sampun dipun dawuhaken dening Allah nggih dhateng Quran, memang bergedel karepe dhewe. Nggih, mudah-mudahan sama Allah diberi kesadaran. Amin Allahumma amin. Tidak terus-terusan, itu bukan perang, tapi membantai. Saya itu nangis sendiri ketika saya melihat di YouTube anak kecil yang tidak tahu apa-apa dibunuh, disiksa. Coba jangan bayangkan. Mestinya aturannya perang itu tidak boleh. Masyarakat sipil itu nggak boleh dimusuhi. Tapi ternyata sudah ngawur. Ya. Minta maaf, saya itu sudah pernah ke Israel. Di sana ketika saya di imigrasi, kalau ceritanya nggih, di imigrasi saya rombongan dengan 60 kiai seluruh Indonesia dan Habib-habib ya. Ternyata luar biasa kejamnya. Ketika di imigrasi itu yang jaga itu perempuan semuanya. Karena perempuan itu memang bisa tegas. Kadang-kadang kebablasan, jahat ya. Dan orang sana itu cantik-cantik ibu-ibu. Memang tersohor cantik-cantiknya sampai saya ketenggengan ya. Dan anehnya itu dipilih. Yang tua-tua bisa masuk, yang muda-muda tidak bisa masuk. Sampai menunggu berapa jam, yang sepuh-sepuh termasuk abah saya, Buya itu bisa masuk. Tapi saya nggak bisa. Ya. Waktu itu Masya Allah mencekam semuanya. Alhamdulillah dengan niku-niku akhirnya bisa masuk. Nah, saya silaturahim ke Masjid Hebron, Masjid Ibrahim itu yang ada makamnya Mbah Nabi Ibrahim. Maaf, di sana itu ketika kita mau ziarah itu dipantau terus oleh tentara Israel. Dan tentara Israel ketika memantau dengan membawa senjata.
rombongan saya itu disuruh baris kayak anak TK. Ya harus mau. Memang ya seperti itu aturannya. Padahal ini kita mau masuk ke masjid. Ya. Ketika masuk ke masjid, kita mau tahlil aja sudah nggak bisa. Karena terus dipantau terus. Ya. Dan salah satu rombongan ada yang dawuh Habib, ya, kita harus hati-hati. Karena kalau bagi orang Israel, ya, kok kita itu sudah melanggar aturan, ya langsung dibunuh. Nggak ada peduli dan nggak ada hukum. Dan saya ternyuh sekali, ya, orang-orang Israel, tentara-tentara itu masuk keluar masuk itu di rumahnya orang Muslim itu sudah kayak diinjak-injak gitu. Ini padahal rumah, udah nggak izin, udah nggak ada etika sama sekali. Yang kedua apa? Saya dikawal oleh orang Palestina yang langsung jadi korban. Ya, jadi satu bus itu nangis semuanya ketika bilangnya, saya ingat ini saudara-saudara kita sesama Muslim, Masya Allah, terzolimi benar, ya. Kita sudah nggak bisa gerak apa-apa karena musuh kita adalah Amerika. Amerika musuh kita. Coba sekarang semua negara diam. Palestina adalah negara yang sangat lemah karena sudah diblokir semuanya. Di sana orang Palestina, Masya Allah, melarat orang Palestina jadi budaknya orang Israel. Ya, dan ini menyatu negara di dalam negara. Padahal Israel itu nggak punya negara. Yang punya negara adalah Palestina. Ya. Tapi ternyata orang Palestina itu jadi budaknya orang Israel. Ini sesama Muslim. Ya. Ketika saya ke sana sama rombongan anak kecil-kecil itu sama lari-lari untuk minta sedekah. Coba kadang-kadang di tempat makan aja nggak punya. Padahal di negaranya sendiri. Ini di daerah Hebron, jauh sekali dengan jalur Gaza. Sekarang di jalur Gaza dihancurkan. Ya. Kita sudah nggak bisa berkutik apa-apa, negara semuanya diam. Turki yang biasanya, minta maaf, yang biasanya Turki itu gerak cepat, tapi dia sudah diancam oleh Amerika. Makanya kita sekarang membantu kita adalah kita membantu dengan cara berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentaranya Allah segera turun untuk mengadili Bani Israel. Saya tuh nggak tega. Manusia sudah diperlakukan kayak hewan. Karena saya tahu sendiri, ibu-ibu, saya tahu sendiri, saya sudah pernah ke sana sendiri, ya. Jadi saya tahu kondisi yang ada di negara Palestina dan yang ada di negara Israel. Ketika kita masuk ke kompleknya Israel, itu bagus penataannya, kayak negara Amerika. Tapi ketika masuk ke negara Palestina, Masya Allah, melarat, ya, melarat. Ini makanya monggo kita semuanya setelah sholat, ya, kita setelah sholat panjenengan jangan lupa untuk membacakan Fatihah, ya. Ini saudara-saudara kita, ya. Ini sesama Muslim, ya. Siapa lagi kalau bukan kita, ya. Kita bisanya hanya membantu doa, ya, Fatihah. Ini Allah adalah Maha Adil, ya. Allah adalah Maha Adil. Sampai kemarin saya buka, saya tuh kadang-kadang nggak tega, ya, pengen lihat tapi saya nangis sendiri, ya. Karena saya bisa membayangkan betapa beratnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya. Anak kecil kadang-kadang masih bayi sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, rumah sakit sudah dibombardir. Mestinya itu nggak boleh, masjid dibombardir, mestinya itu nggak boleh. Orang mau mengungsi juga dibombardir, jenazah sudah kayak binatang di mana-mana ada. Coba kita bayangkan, Masya Allah, ya. Monggo kita, ya, nggak bisa ke sana, nggak bisa membantu secara fisik, ya, kita jangan diam, ya. Kita jangan diam, kita bebas membantu dengan doa, monggo, ya, setelah sholat, ya, panjenengan jangan lupa, nggih.
karena Allah adalah segala-galanya ya. Ridhoillahi wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususon umat Islam yang ada di Palestina mudah-mudahan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ini kemarin saya minta untuk di list ya, karena saya takut kalau tempatnya nggak muat. Ini banyak anggota baru ya. Ini ada dari wali santri saya, Bu Abbas nggih, Bu Lili. Ada berapa rombongan? Gansal nggih. Wali santri yang lurah itu nggak ikut. Nggih, bijing malah dijak nggih kersane nyambung nggih. Ini yang dari Poluan ada yang datang? Pakaiannya Poluan nggih. Bayangkari sama Poluan. Nggih. Saya itu lupa. Barusan tadi pagi saya WA ke Pak Kapolres ya. Karena ya kemarin itu saya sebelum ke Gus Idam ya, saya memang ke Solo sama Buya sama abah saya, ada resepsi pernikahan ya. Di jalan saya itu sakit ya. Saya sudah waktu itu Masya Allah ya, istirahat di rest area sampai 1 jam saya ditinggal oleh Buya ya. Setelah itu terus mengantar panjenengan, kita bersama-sama silaturahim ke Gus Idam ya. Panjenengan puas napa mboten? Sangat puas nggih. Kita nggak nyangka sama sekali ternyata jadi tamu VVIP ya. Saya juga nggak nyangka ya. Gus Idam itu Masya Allah memang tawaduknya luar biasa. Ibunya itu dengan saya sudah lama itu ya, kemarin itu bingung, ibunya itu bingung ngalor ngidul ngitan ngulon, sampai saya suruh duduk di sebelah saya, gini saya mempersiapkan untuk jenengan. Saya nggak ngeh, ternyata kita dihormati yang luar biasa, kita diberi makan prasmanan ya. Luar biasa ya. Inilah silaturahim ya, barokahnya silaturahim. Saya juga nggak menyangka Gus Idam matur dengan saya, nanti saya antar ke masjid mana? Masjid Madinah gitu wis ya. Ke Masjid Madinah. Sampai sana saya kaget, ya Allah. Ternyata kita disambut luar biasa nggih. Katanya Gus Idam sudah ngungkuli menteri. Ya. Gitu? Ya Allah luar biasa ya. Ini barokahnya kita silaturahmi. Saya nggak menyangka sama sekali. Saya juga kaget ya. Saya pengen ketemu dengan beliaunya yang memang yang punya masjid ya. Ternyata beliaunya juga sudah siap ya untuk ketemu dengan kita semuanya. Dan waktu itu memang saya pengen tahu konsepnya apa ya. Saya sendiri juga merasa iri ya. Merasa iri, sekarang orang kaya kan banyak gitu. Tapi orang kaya yang memang benar-benar untuk lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah itu jarang sekali. Apalagi sekarang sudah zaman akhir ya. Zaman akhir itu kekayaan adalah untuk kebanggaan ya, bukan untuk perjuangan. Tapi beliaunya sampai saya panggil, Bu, panjenengan usianya sudah berapa? 70 ternyata. Masih sangat muda sekali. Sudah 70 itu. Ya Allah, jenengan itu masih muda sekali. Ya ini barokahnya perjuangan panjenengan ya. Saya tanya, jenengan bisnisnya apa? Bisnisnya SPBE sama SPBU sama radio. Kalau radio saya kira sudah nggak ada apa-apanya. Saya juga punya radio loh Bu. Sudah nggak laku sekarang ya. Terus saya tanya, Bu, panjenengan kok punya konsep pingin
bikin masjid yang bagus seperti ini, jenengan itu dikawal oleh siapa? Apa ada seorang kiai yang matur ke panjenengan? Tidak. Ya, bapaknya itu memang pingin, Pak siapa, Haryanto ya? Saya belum kenal sama sekali. Memang bapaknya itu pengen bikin masjid yang seperti Madinah. Ya Allah, saya langsung terus terang saya marry dengan panjenengan. Ya ini yang besok panjenengan bawa pulang itu ya ini. Sangu untuk panjenengan, suan kepada Allah itu ya ini. Terus saya tanya lagi, habis berapa Bu? Panjenengan bikin masjid, ya, nggak ngaku, ya. Terus hanya ngakunya saya bikin jembatan yang di depan itu, di depan masjid itu kan ada jembatan. Kita kan dari belakang, kita kan tamu istimewa. Masuknya dari belakang, nggak dari depan ya. Yang di depan itu ternyata ada jembatan ya. Matur dengan saya bikin jembatan aja itu 20 miliar. Jembatannya tok itu 20 miliar. Saya bisa bayangkan ini masjidnya ini berapa ratus miliar ini. Saya tanya, Bu, karyawan panjenengan berapa ini? Saya uber terus ya. Saya uber terus. Ada 60 karyawan yang untuk masjidnya tok, ya untuk khidmah di masjid. Kan saya kagum, kan tertata semuanya. Nggak ada barang kotor toh? Nah iya. Masjidnya selalu bersih, terjaga kebersihannya, yang jaga gerak cepat untuk melayani jamaah-jamaahnya tamu Allah. Saya kaget ya. Terus apa namanya? Saya tanya lagi, nah ini dana dari siapa? Diam. Saya dengar katanya beliaunya itu kalau dibantu tidak mau. Ya. Saya tanya lagi, ini kalau malam tutup apa tidak? Enggak, 24 jam. Ya, 24 jam dan mekena itu sekali pakai. Ya, mekena itu sekali pakai, kalau sudah dipakai sekali langsung masuk di tempat yang khusus untuk mekena-mekena yang sudah dipakai nanti dicuci lagi. Dan beliau memang nggak mau dibantu, nggak mau mendapatkan tip, nggak mau dibantu. Masya Allah, kagumnya luar biasa. Insya Allah nanti sebentar lagi beliaunya akan datang ke sini. Ya. Saya juga kemarin saya bilang, ayo kapan silaturahim ke Lirboyo, karena saya juga kagum ya dengan langkah-langkah beliaunya ya. Jadi inilah barokahnya silaturahim. Terus ini dari Persit, ada yang rawuh? Nggak ada, hanya satu dok. Saya juga lupa, baru tadi pagi saya WA ke Pak Dandim ya. Besok lagi saya minta tolong Buyun nggih. Sebetulnya sudah di-share nggih di anu nggih. Lah ya soalnya saya lupa. Saya baru WA. Kan saya yang saya urusi banyak, saya dalam keadaan nggak begitu sehat ya. Kemarin pulang dari Gus Ikdam, itu saya di perjalanan, untungnya satu mobil itu anak saya semuanya, yang nyupir juga anak saya sendiri ya. Saya di jalan sudah kesakitan, saya sudah teriak-teriak, saya kesakitan. Artinya saya suruh kenceng lagi, tapi kan nggak bisa karena di depan ada patwal ya. Akhirnya saya turun langsung, saya masuk ke kamar, sudah nggak kuat apa-apa, lemes ya. Makanya jenengan saya nggak pamitan dengan jenengan ya. Jenengan juga nggak bisa ketemu saya lagi ya. Nah ini kita patut untuk bersyukur ya. Jadi ibu-ibu, ya inilah barokahnya silaturahim. Makanya insya Allah, tapi saya nggak akan janji kapan-kapannya. Nanti mau saya ajak sowan ke Habib saya juga ya. Kan jenengan kan sowan sendiri kan nggak mungkin. Misalkan memungkinkan zaman sowan sendiri nggak mungkin panjenengan akan dihormati seperti kemarin, gitu. Nah, makanya ini barokahnya panjenengan silaturahim. Terus dari wali santri Arisalah, wali, nggih, berapa orang? Dari mana, Ibu? Nggih, panjenengan dari mana? Ibunya siapa? Kelas berapa? Oh, 7 baru, nggih. Nggih. Terus yang belakangnya? Siapa? Oh, yang dari Tulungagung. Gus Durjo. Siapa? Anak Brilian? Oh, apa saudaranya Gus? Bukan, nggih. Anaknya kelas berapa?
Kelas 7 baru nggih. Nggih, yang belakang dari mana? Ibunya siapa? Oh, Brian yang kemarin nggih. Nggih. Kemarin saya rapim, ibu-ibu saya sampaikan di rapim. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh anak saya. Panjang kemarin kan bagus sekali menyampaikan ke Gus Idam. Saya juga terpukul ya. Kenapa saya kok nggak dengar tambahan? Yang anak jenengan yang minta namanya ditambahi Muhammad ya. Ya ini barokahnya kalau anaknya mau mondok ya. Kemarin yang diceritakan Gus Idam itu yang orang bertato-tato itu ya toh. Katanya mau tertawa saja harus minum obat. Ya. Tapi ketika diajak masuk ke pondok pesantren Lirboyo, kaget dia. Kok santri-santri Lirboyo ini kok seneng terus, kok ketawa terus, padahal nyeker. Ya, santri nyeker terus seneng terus. Ya memang itulah santri. Ya, jadi kehidupan saya dulu juga di pondok. Saya lama Bu, saya mulai dari SD sampai saya kuliah itu saya di pondok. Ya. Jadi kehidupan yang paling nikmat adalah kehidupan di pondok. Karena apa? Nggak punya duit itu ketawa terus. Ya. Bisa makan, nggak bisa makan itu ketawa. Ya. Nah, insya Allah nanti akan waktu pemulangan nanti anak saya suruh menyampaikan ke semua wali santri kalau memang anaknya pengen ditambah namanya bagus sekali Bu, bagus sekali anak jenengan. Yang dulunya sebelum mondok minta sepeda motor nggih. Kayak Gus Idam itu, tapi setelah mondok mintanya diundangkan Gus Idam. Bagus sekali dan namanya minta ditambah karena memang itu betul. Besok di akhirat itu yang dipanggil duluan itu yang namanya bagus-bagus. Kalau namanya Brilian, namanya Cikra, namanya siapa lagi itu belakangan itu. Dan besok malu. Besok itu ketika dipanggil oleh Allah itu malu karena didengar oleh orang sedunia. Ya, tidak hanya sedunia ya, mulai dari Mbah Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah kan dengar semuanya. Yang kakaknya namanya siapa itu? Kok namanya kok bisa Kwancain? Apa panjenengan ada keturunan Cina? Terus tertarik dengan orang Cina? Ya mestinya harus tafa'ulan dengan Rasulullah, dengan istrinya Sayyidah Khadijah, dengan istrinya Rasulullah. Jangan tertarik dengan Cina. Ya, nanti bisa diganti nggih. Nanti bisa saya ganti nanti ya, saya ganti. Itu biar aja karena itu nggak bisa nanti. Karena kaitannya dengan ijazah. Ya, kaitannya dengan ijazah tapi nanti ditambah aja. Ya, ditambah Siti Fatimah atau Siti Aisyah nanti waktu pemulangan aja ya. Panjenengan aktif nggih? Alhamdulillah. Terus satunya lagi dari mana? Pare. Orang tuanya? Kelas berapa? Kelas 9 nggih. Sudah berapa kali? 4 kali nggih. Terus ada lagi ibunya Alam ya. Mana ibunya Alam? Ini juga putranya 2 di Arisalah, yang satu dapat sebetulnya dulu dapat beasiswa nggih ke Jerman itu S1 sampai S3 ya. 2 bersaudara alumni Arisalah semuanya ya. Adiknya berangkat ke Yordan, adiknya Putri ya berangkat ke Yordan. Lah kakaknya itu ternyata visa yang nggak bisa keluar ya. Visa nggak bisa keluar tapi sudah lulus di sana. Suatu saat Bu Gubernur itu kesini dengan saya kan muhalib akrab itu Mbak Khofifah, saya manggilnya nggak bisa Bu tapi Mbak ya. Itu saya cerita, beliaunya juga kaget loh Neng, saya baru dengar kalau ada beasiswa S1 sampai S3 ini ada ibunya ini. Alhamdulillah ini ya. Kita doakan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barusan kemarin kedua-duanya berangkat akhirnya ke Turki ya. Ke Turki, yang kakaknya ke Turki karena visa nggak bisa keluar tapi sebetulnya lulus ya. Yang adiknya ke Yordan. Ini juga ada wali santri, nggak ada mantan wali santri loh, Bu Abbas ya. Panjenengan anaknya tahun berapa lulus? Lupa. Sekarang di mana? Kuliah di mana? Di Binus. Jurusan
manajemen. Ini juga alumni Arisalah putranya. Nggak ada mantan, nggih. Ada mantan. Jadi panjenengan usahakan panjenengan nyambung ke saya, nggih. Yang dari anggota Majelis Taklim Setono Gedong banyak, nggih. Ini juga saya juga punya jadwal, nggih, di Setono Gedong. Terus Al Hikmah Jamsaren. Katanya Mbak Rohmah, mana Mbak Rohmah? Oh, ya memang sudah sakit-sakitan. Mbak Rohmah itu seperjuangan dengan saya, putranya Bu Kaji Dahlan itu seperjuangan dengan saya di Muslimat itu, lama banget itu. Nggih, memang sudah lama itu sakit-sakitan. Terus dari Majelis Taklim Lirboyo banyak, nggih. Terima kasih ya. Jadi artinya begini loh ya, kita ini harus benar-benar kita niat ke Arisalah ini untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Kalau menghafal Al-Quran, saya ulangi lagi ibu-ibu ya, menghafal Al-Quran hukumnya adalah sunnat ya, fardu kifayah. Kalau mencari ilmu yang berkaitan dengan syariat hukumnya adalah wajib. Seperti jenengan ini hukumnya wajib ya. Belajar membaca Al-Quran dengan tahsin hukumnya wajib. Tapi kalau menghafal jangan salah pemikiran ya. Karena orang menghafal Al-Quran itu sangat menggiurkan ya. Memang ada di kitabnya, siapapun yang hafal Al-Quran besok akan diberi mahkota di surganya Allah. Tapi yang hafal Al-Quran yang bagaimana? Tidak hanya yang di lisan toh, ya. Hafal Quran yang pokok adalah bisa mengamalkan. Hati-hati ini ibu-ibu ya. Tapi panjenengan mencari ilmu seperti sekarang ini yang kaitannya dengan syariat hukumnya adalah wajib. Makanya ibu-ibu saya minta tolong untuk istiqomah nggih. Jangan kalau datang mau diajak ngelencer. Diajak ngelencer baru datang istiqomah. Karena dawuhnya Rasulullah, al istiqomatu khairum min alfi min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi panjenengan saya minta tolong untuk istiqomah, serepot apapun panjenengan tinggalkan dulu. Karena ya memang kita kalau nganggur cari kerepotan kok. Gitu. Oke. Lah sekarang kalau waktunya ngaji ya ditinggal. Saya sebetulnya sudah repot, tapi kalau waktunya ngaji saya tinggal semuanya ya. Para ibu-ibu, marilah kita benar-benar ya kita niatkan untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena ibadah apapun kalau tidak punya ilmu maka ibadah kita tidak sah. Jadi panjenengan pakai untuk prinsip ya. Panjenengan sholat, panjenengan tidak punya ilmunya sholat maka sholatnya tidak sah. Karena panjenengan nggak tahu bagaimana saya ini sholat yang benar, bagaimana saya ini sholat yang sah. Karena memang panjenengan nggak punya ilmunya. Akhirnya apa ya, sholatnya seenaknya sendiri. Padahal sholat ada aturannya. Wudhu juga begitu. Panjenengan ketika wudhu panjenengan nggak punya ilmunya wudhu maka wudhu panjenengan nggak sah. Karena panjenengan nggak tahu wudhu yang benar itu yang bagaimana, wudhu yang sah itu yang bagaimana. Nah inilah, makanya panjenengan apapun panjenengan harus punya ilmunya. Para ibu-ibu dan saya juga pesen nggih, panjenengan kemarin saya lihat ya, yang pakai mekana itu masuk banyak yang salah nggih. Itu orangnya datang apa enggak ini? Wongin teko boga. Ya, ini saya bawakan ya apa namanya? Saya bawakan mekena. Sana sengkang niki. Saya bawakan mekena karena kemarin saya ngaji di Setono Gedong. Itu ketika saya sampaikan, ibu-ibu jangan sampai memakai mekena potongan karena mekena potongan adalah rawan kelihatan auratnya, menjadikan sholat kita tidak sah. Itu ada yang tanya ke saya, mungkin dia ngajinya masih baru, kenapa kok nggak sah Ning? Ini sekarang saya bawakan mekena ya. Ini saya awali dulu karena panjenengan rawan sekali ya, rawan sekali untuk apa namanya, mekenanya itu masih banyak yang belum benar ya. Kemarin itu saya amati, saya lihat ya. Terus begini ibu-ibu, panjenengan
Kemarin juga banyak ya, yang ketika setelah wudhu itu rambutnya kelihatan ya. Rambut itu aurat ya. Padahal kemarin di masjid itu banyak orang laki-laki. Ya, hati-hati ini, hati-hati. Bacaan harus hati-hati. Rambut harus selalu tertutup. Kecuali kalau di dalam itu mahram jenengan semuanya. Kalau mahram nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang laki-laki lain yang bukan mahramnya itu berdosa. Ini juga ada yang tanya ke saya, loh Neng, saya kan sudah tua. Apakah rambut saya juga aurat? Nggak ada, sekarang nggak ada aturannya. Kalau masih muda nggak boleh kelihatan, kalau sudah tua. Sebentar guys, sebentar. Assalamualaikum. Saya masih ngaji. Saya masih ngaji. Itu tadi Mbak Rowi saya suruh mendampingi jenengan. Sudah ketemu. Belum, nggak ada. Sebentar. Ini saya ada di lapangan. Lapangan mana? Ini di luar di depannya puskesmas. Sama masuk loh. Sama masuk Pak Arisalah. Masuk langsung Pak Arisalah 2 ya, Pak Arisalah 1 sama masuk ya. Saya masih ngaji ya. Minta tolong ya. Oh iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Ini mau saya praktekkan nggih. Saya praktekkan, monggo. Yang mau ke depan praktek dulu. Biar panjenengan karena mekena ini dipakai untuk sholat ya. Kalau jenengan nanti saya tunda-tunda, sholat jenengan nggak sah lah. Ya, kalau pakai mekena potongan ya. Ini masih banyak ini. Aku yakin masih banyak yang pakai mekena potongan nggih. Biar tahu jenengan ini salah saya di mana. Soalnya kemarin ada juga yang sempat nanya ke saya, "Loh Neng, kok nggak boleh? Masalahnya apa?" Sekarang saya praktekkan. Monggo ke depan. Yang kecil siapa? Monggo, nggak apa-apa. Ini Bu Susi nggih. Monggo. Panjenengan damel. Alit kecil. Yang wajahnya kecil ada. Oke. Jenengan kena jilbab e. Oke, monggo. Yang wajahnya kecil. Oke, cepi-cepi iki panjenengan sampeyan. Kecil nggih. Cepi-cepi, sampeyan. Kecilin. Sebentar nggih, tak cukup nirien. Aku ya. Oke. Yang kenakan lah, mesti dikenakan. Enggak. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ini ya, ini ada tangannya ya. Ini biasanya saya pakai untuk haji, kalau nggak haji ya umroh ya. Karena untuk menghindari biar tangan kita nggak kelihatan. Tapi ini saya praktekkan, yang ininya nggak usah dipakai. Sekarang panjenengan harus tahu kenapa kok nggak menjadikan nggak sah ya. Nah ini rukuh potongan kan sampai segini, gitu. Ini kan ada bawahan. Nah syariatnya Allah
ketika dilihat dari bawah, ini lagi ginceng kan kelihatan ini. Kita kalau nginceng kan ini kelihatan lah. Inilah apa ini? Gulu leher. Leher kan kelihatan. Padahal leher ini termasuk salah satu anggota yang wajib ditutup ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Gitu lah ya. Terus yang kedua, panjang takbir. Nah, takbir lagi. Nah inilah, ini kan kelihatan ini. Ininya kan kelihatan. Nah, lagi, coba lagi. Nah, ini kan kelihatan ini. Nah, padahal ketika kita sholat, ugel-ugel ini, bendol ini Bu, ini harus ditutup. Tapi ketika kita memakai mukena, potongan, ini kan rawan. Rawan ketika kita takbir kan kelihatan, kadang-kadang sampai kelihatan sininya. Kan banyak sekali orang pakai mukena, potongan itu ketika takbir itu sampai kelihatan tangannya. Ini menjadikan tidak sah. Pon panjang sujud. Nah, inilah ya, mukena dipakai untuk tempat sujud. Ini menjadikan tidak sah. Itulah. Nah, ini. Coba lagi, lanjut lagi. Sik, kata coba. Anu ini tidak lah. Nah, ini biasanya kan ngeliang. Mukena potongan itu ketika kita pakai sujud kan ngeliang. Terus dipakai untuk tempat sujud. Nah, ini menjadikan sholat kita tidak sah. Paham napa dereng? Dulangi lagi napa mboten? Dulangi lagi napa mboten? Monggo dulangi lagi. Niki panjang sempurna akan ngadeg riyen. Ngadeg. Janggute pun ketok. Kalau mukena seperti ini, pakai mukena seperti ini tidak sah loh Bu. Sebentar, ini enggak sah. Karena janggutnya kelihatan. Terus minta maaf. Niki jangan dilepakan ngeten. Nah, pun ditelepon ngeten. Niki sah napa mboten? Enggak sah, ya. Karena keningnya harus kelihatan, ketika dipakai sujud harus bisa menempel tempat sujud. Pun panjenengan baleni malih takbir. Nah, dari awal dulu, dari awal. Enggak usah takbir, enggak usah sujud. Ini sudah menjadikan tidak sah. Karena dilihat dari bawah, ini lehernya kelihatan. Ini sudah sholat kita enggak sah. Karena dari bawah kelihatan. Ya, nanti saya bandingkan dengan mukena panjang. Ya. Terus takbir. Nah, otomatis, ya toh? Otomatis akan kelihatan ini. Apalagi banyak saya juga sering melihat ketika orang takbir pakai mukena itu puku ini. Ya, akhirnya kelihatan semuanya. Ini menjadikan sholat kita tidak sah. Saman video, aku pakai yang protes soalnya. Minta yang ngaji online itu supaya waktu praktek itu ada gambarnya. Terus panjenengan sujud. Nah, inilah Bu. Inilah. Ya, mukena kita pakai untuk tempat sujud. Ini menjadikan sholat kita tidak sah. Pun Bu. Nggih. Lah, sekarang kita kan kadang-kadang sembrono nggih. Sholat itu kadang-kadang Masya Allah banyak sekali ya di masyarakat itu yang sholat kadang-kadang kakinya kelihatan. Ya Allah, saya kadang-kadang ya ngelus dodo gitu loh ya. Karena semuanya itu ada ilmunya, ada aturannya. Sekarang misalkan ya, ini ada tempat tangannya yang tamel. Nah, karena begini ya, orang haji atau orang umroh, saya hampir 20 tahun Ibu-ibu, saya bimbing manasik haji wanita ya di KPINU Kota Kediri. Saya hampir 20 tahun ya. Ketika saya haji, ketika saya umroh, biar tidak terjadi masalah ya, ketika kita tawaf ya, karena tawaf itu kan sangat rawan sekali. Kalau kita pakai mukena panjang, kadang-kadang ini jatuh kepitek-pitek ya, kita ngeblak ya. Akhirnya solusinya kita pakai mukena potongan, tapi ini dipakai ada tangannya. Yang kedua apa? Leher itu pakai jilbab dimasukkan ya, jilbab kecil dimasukkan yang sekiranya leher tidak kelihatan. Ini solusi untuk haji atau umroh ya, untuk ketika kita tawaf ya. Tawaf itu kan harus tertutup semuanya,
aurat kita, biar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Saya sering ibu-ibu pakai mukena panjang kedesek-desek, terus mukena saya jatuh ya, mukena saya melorot. Kalau sudah melorot kepidik ini sudah bahaya ya. Tapi kalau mukena gini ini aman, tapi syaratnya ini harus tertutup. Terus lengan ya, lengan manjan pakai pakaian seperti saya ini nggak ada masalah. Ini kan rapat, gitu. Kalau ini sampai kelihatan ugel-ugel ini menjadikan sholat kita tidak sah. Terus ngesewu. Nah, ini ada mencontoh enggak? Damel celana kayak gini sah apa enggak ketika kita sholat atau ketika tawaf? Inilah seperti ibu inilah. Sah napa boten? 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 Enggak sah. Tidak sah ini. Loh, bukan masalah bentuk kakinya. Loh, niki lho pancen sering paham toh? Bukan masalah bentuk kakinya. Karena apa? Ini celana ini kalau lah. Ini lah kelihatan toh? Meskipun kaos kakinya sampai segini kan ini dilihat dari bawah ini masih lubang, gitu loh. Lah bagaimana caranya? Jinak lebok nih. Kon. Dilebetaken. Dilebet nih, celana ini dilebetaken. Lah kaos kaki jenengan cuwili. Nah, ini Bu, panjenengan lek damel celana ngeten iki. Celanane dilebetaken ten jerone kaos kaki. Nggih. Kan nggak akan kelihatan, tapi tadi kalau kaos kakinya di dalam kan kelihatan dari bawah. Nggih. Nah ngeten niki lho sing sah ngeten iki nggih. Sing sah niku ngeten iki. Lah pun nggih. Lah sakniki jenengan lek salat damel ngeten iki kan aman niki. Kita aman toh? Tapi yang penting lehernya kita pakai jilbab dimasukkan. Kan yang pokok itu lehernya jangan sampai kelihatan. Terus pakai bawahan, jenengan kalau pakai bawahan nggak ada masalah ya. Tapi ketika panjenengan tawaf, ini kan nggak mungkin bawahan akan dipakai terus, kan pasti akan diginikan. Karena untuk jalan yang menjadikan kita tidak sah tadi kelihatan itu. Tapi ketika panjenengan darurat, dalam keadaan darurat pakai mukena potongan, ini solusinya harus seperti ini ya, solusinya harus seperti ini, ada tangannya, terus ini ditutup dengan jilbab, terus pakai celana seperti ini dimasukkan ini. Nah, ini aman ini. Panjen pirsani kabeh salat rene hati-hati lho nggih, hati-hati lho. Tawaf juga begitu. Kalau sampai tawaf panjenengan tidak sah, apalagi tawaf ifadah, maka menjadikan haji kita tidak sah. Karena tawaf ifadah termasuk salah satu rukun haji. Lah salat panjenengan usahakan panjenengan memakai mukena panjang. Pun sakniki ganti, artise ganti. Pun panjang teleh riyin. Nggih. Ini saya contohkan pakai mukena panjang ya. Lampunya salah sama patani itu panas. Lampunya dipatani salah. Panas kayaknya nih. Sing dukur tok dipatani kabeh. Sing dukur kira sing kuning lah. Sing kuning sama patani kabeh. Panjenengan damel santen sempurna. Ini Bu, bedanya nggih. Kalau kita memakai mukena panjang, aman. Kan dari bawah langsung. Tadi kalau mukena potongan kan sampai sini tok, ya toh? Berarti kan dari bawah kan masih kelihatan. Kalau ini kan aman.
kan nggak kelihatan. Terus, nah ini kan juga aman. Sudah sekarang panjenengan sujud. Nah kan aman. Kan nggak mungkin mekenanya akan dipakai untuk tempat sujud. Nah ini loh Bu, ya. Jadi jenengan harus paham dan harus sempurna ketika panjenengan sholat. Mekena saja ini sudah sulitnya sudah. Kalau nggak mau belajar ya nggak bisa. Tapi kan panjenengan kalau mau belajar, mau ngaji pasti bisa. Nah ini, makanya saya mengharapkan panjenengan semuanya pakailah mekena panjang, ya. Jangan menganggap mekena panjang, mekena kampungan, ya. Mekena potongan yang mekena ngetren, bukan. Kita nggak ada ngetren-ngetrenan, ya. Kalau sholat kita harus benar-benar harus sesuai dengan aturan Allah atau syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, segini dulu. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih. Mik Pak Asom mengeras biar semuanya tahu. Sedikit-sedikit Bu, panjenengan biar paham, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagi suami, Nggih. sekarang itu setidaknya ada di nama saya dari Alifah. Nggih. Nggih, bagi sekarang itu kan lagi ngetren mukena yang potongan. Nah, biasanya kita itu cari praktisnya. Kalau bepergian cari yang potongan biar nanti tidak nyopot jilbab. Itu bagaimana hukumnya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bu dari Kodim ini ya, dari PNS Kodim ya. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan, sekarang lagi ngetren. Makanya kalau ngibadah itu nggak usah cari ngetren-ngetrenan, nggih. Kalau kita pakai ngetren-ngetrenan nanti ya akhirnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalau kita nggak hati-hati akan melanggar syariatnya Allah ya. Nah sekarang pakai mekena yang gulut yang segini ya. Saya itu juga banyak ketika saya mampir di masjid sholat itu banyak. Terus biar praktis karena kita pakai jilbab ya. Nah sekarang yang pokok ini bisa memenuhi syarat apa tidak? Kalau memenuhi syarat nggak ada masalah. Lah panjenengan harus tahu sekarang wajah yang harus ditutup mana, yang harus dibuka mana. Ya, kalau memang jilbab jenengan memenuhi syarat menjadikan sholat jenengan sah nggak ada masalah. Ya, tadi kan sudah saya terangkan, gitu. Pakai jilbab, tapi seperti saya ini sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak? Nah, ini enggak sah. Tapi kalau jenengan memenuhi syarat tadi seperti pakai mukena nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Itu kan mekenanya kan panjang, gitu. Yang gulu itu kan sampai panjang. Yang rawan banget adalah mekena potongan. Kalau jenengan seperti tadi yang saya sampaikan, ininya ketutup, tapi jenengan kan nggak mungkin. Karena kadang-kadang jenengan sholat itu kan buru-buru, gitu. Kadang-kadang wis apa adanya gitu. Nah ini kadang-kadang sembrono, kita ini sembrono. Sholat itu kadang-kadang sembrono kita. Nah biar kita ini nggak lupa dan nggak lengah. Karena apa? Besok itu ketika kita meninggal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah bagaimana sholatmu. Belum ditanya apa-apa, yang pertama kali ditanyakan adalah bagaimana sholatmu. Karena sholat ini ibadah langsung kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat itu nggak bisa diganti dengan apapun ya. Beda dengan kita puasa. Kalau puasa panjenengan nggak kuat, bisa nggak puasa. Besok kita bayar fidyah dan kita qadha. Tapi kalau sholat nggak bisa dengan alasan apapun, nggak bisa. Selama panjenengan masih ingat, masih bernafas, panjenengan masih diwajibkan untuk sholat. Makanya hati-hati. Okay? Jadi nggak ada masalah. Yang penting aurat tetap memenuhi syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan mengikuti mazhabnya siapa? NU apa bukan? Kalau NU itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ya seperti tadi sholatnya.
Menutup aurat ya seperti tadi. Oke. Jadi jawabannya yang penting tetap memenuhi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup. Tapi ininya tadi seperti yang saya sampaikan, ya. Ada lagi? Monggo. Dipetek. Dil coba patanin Dil. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Fitri dari Mojokerto. Oke. Majelis Taklim ikut di Jamsaren Oke. dan juga ikut di Sologedo Senin Kamis ini. Oke. Yang saya tanyakan tadi dikatakan terkait dengan mukena yang Potongan. potongan. Ya alhamdulillah dari dulu saya memang juga sudah senang memakai yang terusan sampai dengan sekarang. Kalau tadi yang Ibu yang pertama yang dikatakan mukena modern potongan, mungkin apabila bisa minta tolong dijelaskan tentang warna yang sekarang memang potongan itu warna-warni, batik-batik, berbunga, kotak-kotak dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya mengikuti di Sologedo sudah pernah disampaikan oleh Umi tentang warna. Ya ini ingin berbagi saja dengan ibu-ibu yang lain, sebaiknya sekalipun memang warna putih itu lebih bersih suci, tapi mungkin juga ada risalahnya pernah saya dengar di Sologedo. Ya mungkin itu aja Umi tentang warna. Minta tolong untuk disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kita perempuan senengannya mengikuti tren ya. Jadi saya pesan panjenengan kalau beribadah tidak usah mengikuti tren ya. Warna putih ini adalah warna senengannya Allah ya. Senangannya Allah. Kita memakai warna putih hanya memakai tok, tidak beribadah. Ini kita sudah dapat pahala ya. Kita sudah dapat pahala apalagi kita sholat ya. Makanya lebih baik mukena itu pakai mukena yang warnanya putih ya. Minta maaf ya, di Lirboyo, di Arisalah khususnya ini tidak boleh santrinya memakai mukena selain putih, nggak boleh. Tapi sekarang lagi ngetren ya, kadang-kadang bunya ini juga banyak ya, banyak. Kemarin itu saya juga marah dengan anak saya ketika ke Gus Ikdam sama ke masjid. Waktu itu saya bilang, mekenanya Umi Gowon, saya punya mekena di mobil, mekena saya nggak ada selain warna putih. Tadi itu dikasih orang itu juga nggak saya pakai karena mekena potongan ya. Anak saya kan masih muda, senengannya ya pakai ngetren, tak marahi kemarin. Tapi gimana namanya anak muda? Sudah berapa kali saya marahi itu ya. Jadi kita tidak haram ibu-ibu memakai mekena warna-warni, tapi lebih baik kita mendapatkan kesunatan kalau kita memakai mekena warna putih. Ya, apapun ini yang panjenengan bajunya putih, kerudungnya putih ini sudah dapat pahala. Saya kalah ini. Dan namanya perempuan ya pengen solan salin gitu. Tapi usahakan kalau mekena ya jangan solan salin gitu. Nanti mau pilpres, kemarin saya guyoni mau pilpres pendukungnya merah, mekenanya merah. Ya, pendukungnya hijau pakai mekena hijau, jangan ya, jangan. Jadi kita harus punya prinsip, pakailah mekena yang warna putih dengan alasan apapun, ya. Karena putih itu mendapatkan kesunatan, kita mendapatkan pahala. Hanya memakai tok kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, Bu? Ya, ada lagi, monggo. Belakang Pak Asom. Oke, itu mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bu Siti Alfiah dari Lirboyo.
Nggih. Nyuwun sewu Bunyai, pada saat haji umroh itu kan menggunakan busana baju gamis panjang, pakai jilbab panjang, pakai kaos kaki panjang, terus itu menggunakan sarung tangan putih. Ya, nyuwun sewu, terus itu biasanya itu langsung sholat seperti itu. Nyuwun sewu wonten niku pripun Bunyai? Nggih, mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang penting tetap memenuhi syariatnya Allah Subhanahu wa taala seperti tadi itu, ya. Panjang pakai jilbab panjang nggak ada masalah. Yang penting auratnya jangan sampai kelihatan. Ketika sholat, ininya harus ketutup. Bagaimana cara jenengan gitu lah. Tadi kan sudah saya praktekkan. Saya ketika haji, ketika umroh, saya tawaf. Karena saya takut kalau nanti keinjek-injek, saya jadi korban, gitu lah. Apalagi kita pada waktu tawaf itu kan banyak orang, ya. Kita kalau sudah keinjek, kita akan ngeblak, ya. Kita akan akan terinjek-injek, nanti akan minta maaf ya, naudzubillah, kita akan jadi korban. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya solusinya tadi pakai mukena seperti yang saya praktekkan tadi. Dan jenengan misalkan pakai jilbab panjang nggak ada masalah. Yang penting tadi auratnya tetap yang harus ditutup ya. Yang harus ditutup. Jenengan pakai apa itu? Biasanya pakai apa? Nah, sarung tangan nggak ada masalah. Yang penting tetap mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup. Kuncinya panjenengan harus tahu ketika sholat mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup. Pakai apapun nggak ada masalah. Lah kenapa tadi saya terangkan lebih baik pakai mukena panjang? Karena mukena panjang adalah salah satu mukena yang paling aman, gitu loh. Yang paling aman. Terus yang kedua tadi jenengan pakai jubah, gamis, syaratnya panjenengan harus pakai celana panjang. Nggak boleh hanya pakai gamis dok. Kalau pakai gamis dok, pasti akan kelihatan aurat jenengan. Meskipun panjang pakai kaos kaki, meskipun sampai sepanjang gini, kan ini kan masih kelihatan nanti. Ya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kuncinya panjang harus tahu ketika sholat, ketika tawaf. Karena tawaf itu kan syaratnya seperti sholat. Bedanya kalau ngomong nggak batal. Kalau tawaf itu ngomong kan nggak batal. Kalau sholat kan batal. Jangan minum, jangan makan ketika tawaf nggak batal. Tapi yang lainnya persis seperti panjenengan sholat. Lah sunatnya ketika tawaf ini diangkat sedikit ke atas, keningnya agak kelihatan banyak. Kalau sholat diturunkan sedikit, ya. Ini sunatnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah bu, nggak ada masalah. Yang penting panjenengan harus tahu ketika sholat mana yang harus ditutup dan mana yang harus dibuka. Mau pakai apapun nggak ada masalah. Ya. Saya ulangi lagi, kenapa tadi saya tekankan memakai mukena panjang, karena mukena panjang ini adalah mukena yang paling aman, gitulah. Makasih. Monggo yang lainnya. Ye. Pak Asom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini mau mukena Panjenengan saking pundi? saking Lirboyo. Nggih. Nggih. Wonten pemikiran ngeten Bunyai. Mukena putih tapi agak tipis. Terus pemikiran gini, lah memakai mukena putih tipis kelihatan, alangkah baiknya memakai yang gelap tapi tidak kelihatan. Itu sudah seperti Bunyai. Matur nuwun. Salam. Tadi sudah saya sampaikan, panjenengan memakai mukena selain warna putih tidak dosa. Tapi tidak mendapatkan pahala, ya, tidak sunat. Dan mau pakai mukena yang batik, yang lagi ngetren, batiknya nggak karu-karuan melungker-bungker gitu ya. Memang perempuan ya, perempuan senengannya kan ngetren, ya, nggak ada masalah, nggak dosa. Sekarang misalkan punya mukena putih tipis, kelihatan auratnya, ya nggak sah. Kok kelihatan rambutnya sampai keluar, ya nggak sah. Meskipun itu warna putih. Ya harus ketutup. Makanya kan minta maaf ya ketika saya memberi manasik ya, manasik haji itu mungkin buatin juga pernah ikut ya. Jadi
ketika haji ya, ini sangat rawan sekali ya, pakailah pakaian yang jangan tipis ya. Jangan sampai yang tipis ketika sujud itu kelihatan celana dalamnya. Kan banyak sekali orang Indonesia seperti itu. Ya, carinya yang praktis ya. Kita ibadah kepada Allah, jangan cari yang praktis, tapi kita harus mencari yang sempurna. Nggak ada masalah, monggo. Tapi lebih baik pakailah mukena yang putih tapi yang tidak tipis. Kan di toko banyak. Kenapa kita mampu beli pakaian yang mahal, pakaian yang bagus? Kenapa kita tidak mampu membeli mukena yang sempurna? Ya, nah ini kelemahan kita di sini. Kadang-kadang kita pakai mukenanya itu kadang-kadang kebablasan, mukena yang sudah ngepir-ngepir itu masih dipakai. Ini banyak sekali orang-orang masyarakat seperti itu ya. Makasih. Monggo ada lagi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Iman Solehah dari Majelis Taklim PI Janati Kertosono. Nggih. Ini saya mau tanya, jika memakai mukena potongan tapi disiasati dengan takbirnya itu di dalam mukena, itu termasuk sah apa boleh? Nggih. Terima kasih. Nggih. Salam. Terima kasih, ini ada pertanyaan yang bagus nggih. Tadi kan sudah saya terangkan, mukena potongan itu kan rawan kelihatan auratnya. Tidak hanya ketika kita takbir saja, masih pakai mukena tok itu dari bawah sudah kelihatan kalau ini tidak tertutup. Inilah leher ini Bu. Kan kita jarang, kadang-kadang pakai mukena potongan kan jarang, ini kita nggak ditutup itu kan, Masya Allah ya, kita kadang-kadang keburu-buru ya, kadang-kadang keburu-buru. Daripada kita sholat kita nggak sah, lebih baik kita harus ikhtiyat, harus berhati-hati. Sekarang bagaimana kita siasati takbirnya di dalam biar kita nggak kelihatan. Nah tapi ini dari bawah kan masih kelihatan. Kan tidak hanya satu titik tok aurat kita kelihatan. Tidak hanya pada waktu takbir begini, tapi aurat kita, leher ini termasuk salah satu aurat yang wajib ditutup ketika kita sholat. Misalkan jenengan pakai jilbab terus ditutup, nggak ada masalah. Tadi pakai mukena seperti yang dipakai oleh ibu dari Kodim ya, nggak ada masalah. Ketika takbir jangan sampai dipakai untuk tempat sujud, nggak ada masalah. Yang penting panjenengan harus paham mana aurat kita yang harus ditutup dan mana aurat kita yang harus dibuka. Kuncinya itu. Paham nggih? Nggih. Monggo ada lagi? Monggo, nggak apa-apa, panjang tanya terus. Assalamualaikum Bu Haja. Jangan Bu Haja toh. Assalamualaikum Umi. Nggih. Nama saya Bu Tati dari Prambon. Nggih. Nggih, alhamdulillah amar makruf nggih. Wong mau kontes dangdut aja jajak nggak malu kok. Gitu? Ya masa mau ngaji kok malu. Ya panjenengan jajak pahalanya besar sekali. Nggih. Enggak. Ini Umi, saya mau tanya, maksudnya yang dijelaskan tadi saya itu masih belum paham. Untuk sholat itu kan kita supaya tidak kelihatan. Maksudnya kalau misalnya pakai mukena potongan gitu, terus nanti katanya Mbak yang sebelah kalau takbirnya di dalam, tapi biar nggak kelihatan, maksudnya seperti itu. Maksudnya itu biar nggak kelihatan oleh siapa atau Betul apa? Betul apa? Kersane. Nggih, terus. pikiran saya kata kalau kelihatan manusia kemungkinan kan buatan ngatung dia Umi. Kalau itu juga enggak, jadi masanya kelihatan oleh dia atau oleh Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih diperingaken nggih. Enggak ada masalah. Bertanyalah kalau memang tidak tahu, enggak ada masalah. Nggih. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali dan masuk akal. Nggih. Nah, kita ini kan sholat.
Nah, kenapa kok kita nggak boleh kelihatan? Yang melihat itu siapa? Apakah jin? Apakah iblis? Apakah manusia? Ya, jadi begini Bu ya, Allah itu punya aturan, ya, punya syariat. Kita nggak boleh kita akal. Kenapa sekarang sholat itu kok wajib memakai bahasa Arab? Allahu Akbar. Misalkan kita orang Indonesia mau dibahasa Indonesiakan, Allah Maha Besar, sah napa mboten? Nggak sah. Ya itu sudah aturan Allah. Nah sekarang kita kok nggak boleh memakai mukena potongan? Boleh. Yang penting harus memenuhi syariatnya Allah. Fikih, ilmu fikih gitu ya. Makanya tadi dari awal sudah saya jelaskan, panjenengan mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Ilmu apa? Yaitu ilmu agama yang kaitannya dengan masalah syariat. Masalah wudunya bagaimana yang sempurna, sholatnya bagaimana yang ini kewajiban. Makanya ibadah apapun kalau panjang nggak punya ilmunya nggak sah, karena sampean memang nggak tahu ilmunya, ya. Lah ini pertanyaan jenengan, apakah dilihat manusia apa dilihat jin? Ya, kalau syariatnya Allah seperti itu kita nggak boleh kita rekayasa, nggih. Jadi artinya apa tadi sudah saya jelaskan, karena ini aurat yang wajib kita tutup, gitu. Aurat yang harus kita tutup. Lah alasannya apa? Tadi kalau dilihat, yang melihat siapa? Ya manusia. Nggih. Manusia dilihat dari bawah, karena aurat itu kaitannya dengan manusia. Nggih. Aurat itu kaitannya dengan manusia. Panjenengan kelihatan rambutnya, ini nggak boleh ketika panjenengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dengan mahramnya nggak ada masalah. Ini bukan mahram loh, nggih. Ini bukan mahram di depan saya ini, ya. Jadi jenengan kalau kelihatan rambutnya dengan yang di depan saya ini, maka kita sudah akan kena dosa. Lah sholat juga begitu. Kita sholat kok kelihatan pakai mukena potongan, di bawah kan bolong ya. Kalau mukena apa tadi? Mukena potongan kan bolong. Nah ini yang melihat siapa? Yang melihat ya manusia, gitulah. Apakah terus dinceng terus? Kan tidak, gitulah ya. Jadi artinya kita kembali lagi kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih? Paham nggih? Nggih, enggak ada masalah. Monggo panjenengan tanya. Ada lagi? Cukup? Cukup nggih? Saya sekarang mau ada pertanyaan, saya punya hadiah. Sekarang kemarin wudhu sudah saya terangkan apa belum? Fardu-fardunya wudhu? Sampun nggih? Ini saya minta tolong jangan dibuka, jangan ngerpek, ya. Kalau ngerpek nanti nggak jadi dapat hadiah, ya. Saya tes. Siapa yang bisa menjawab fardu-fardunya wudhu? Angkat tangan. Sekolah kalih kulo. Monggo Bu Susi, pakai. Jangan niat dulu. Satu, mic-nya mana? Ye, yang jawab urut ya. Waalaikumsalam. Bukan syarat fardunya wudhu. Beda ya, fardu dengan syarat beda. Ada berapa dulu? Jangan ada yang nyetrum. Kalau tak coret, tak situ lulus. Okay. Ada berapa? Oke, terus satu. Jangan disetrum Bu. Oke. Oke. Kita melakukan itu dengan menjaga kebersihan dan air yang suci. Lah ya tadi kan fardunya wudhu. Oke, yang pertama, yang kedua,
Aja disetrem. Ya pun diterusakan. Pun jenengan saya cancel. Ayo monggo yang bisa. Nggih. Kita harus gerak cepat nggih karena waktunya terbatas. Monggo sebelah ini, sebelah. Nggih. Minta maaf Bu Susi nggih. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudhu ada 6. Fardunya wudhu. Nggih. 1 niat, 2 membasuh wajah, kedua membasuh kedua tangan, 3. keempat mengusap kepala, Hah? Sebentar, diulangi lagi. Jangan repek, nggih. Enggak boleh ngerepek. Enggak usah gede. Harus gede. niat membasuh tangan, membasuh bagian kepala, kebalik. Adanya 1 niat berwudu, terus kedua membasuh muka sampai ke bawah, membasuh mata juga, terus membasuh kedua tangan sampai sikung. 3 ya, 4 mengusap sebagian dari kepala sampai rambut. Saya Putri Astuti dengan waktunya wudhu, pertama niat, kemudian membasuh ada 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah, kemudian tangan, yang ketiga, yang keempat membasuh kepala, usap dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya untuk fardu wudhu ada 6 menit. Jadi yang satu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga mengusap sebagian kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ketua dan saya dari Pak Ibu ada 1 niat, kedua membasuh yang ke wajah, membasuh wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai yang kedua membasuh wajah, yang ketiga mengusap sebagian kepala. pengajian kula niki saking dhewe. Ayo Bu, kanjeng tengah deng, tak paringi hadiah.
Alhamdulillah beliaunya niki istiqomah banget. Nggih. Titiani sepeda ontel. Sehat nggih ki mbake mantan napa perawat datang rumah sakit DKT. Anaknya 2 jadi tentara, putri tidak hanya tentara tapi jadi dokter juga. Ya, saya salut sekali ya. Beliaunya yang kecil gimana? Oh ikut ngaji? Alhamdulillah tentara nggih. Panjenengan tentara, datang pundi tugasipun? Oh akmil, tas sekolah? Oh dosen, Masya Allah. Ini loh coba luar biasa. Luar biasa. Jadi saya ulangi ibu-ibu, ini fardunya wudhu itu setiap panjenengan wudhu itu panjenengan amalkan ini. Tapi panjenengan kan nggak tahu toh. Yang pertama ya, jadi fardunya wudhu itu ada 6, panjenengan harus tahu. Ada 6 yang pertama. Yang tepatnya di mana? Di hati. Ketika kita mengucapkan nama itu wudhu, hukumnya adalah sunnah. Yang kedua apa? Membasuh wajah. Kita harus tahu batasan wajah itu mana. Yang dinamakan wajah adalah mulai dari tumbuhnya rambut di atas kening ini, ya, sampai ke dagu. Ini harus kena air. Mulai dari anak telinga kanan sampai ke anak telinga kiri. Bukan telinganya, tapi anak telinga yang kecil. Nah, ini harus kena air. Dan di sini bukan diusap tapi dibasuh. Sekarang kita harus tahu apa yang dimaksud dibasuh. Dibasuh adalah air harus mengalir. Ini namanya dibasuh. Nah, yang ketiga, membasuh tangan 2 sampai siku 2. Kita harus tahu siku itu mana. Membasuh ya, air harus mengalir. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jangan rambut bu. Kan rambut kan tidak hanya di kepala toh. Kan di bawah juga ada rambut. Nah, kepala berhubung di kepala ada rambut, ya. Jadi yang disebutkan jangan rambut tapi sebagian kepala, hanya sebagian. Ya. Terus yang selanjutnya nomor berapa? 5. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang terakhir, tetek mulut tidak boleh dibolak-balik, nggak boleh. Panjenengan kalau wudhu dengan jangan bolak-balik maka wudhu kita tidak sah. Jadi harus mulut. Sekarang misalkan panjenengan habis niat terus panjenengan basuh kaki sah atau betul? Ini sebetulnya sudah setiap hari panjenengan pakai setiap bulan. Nah sekarang pertanyaan kedua masih ada dia saya. Siapa yang bisa niat wudhu? Nama saya Urfiaton dari Macam Saren. Niatnya wudhu, nawaitul wudhu al-akhir. Bismillah. Nama saya Urfiaton dari Al-Hikmah Jansaren. Niat wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu al-raf'il hukmil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Betul? Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu al-raf'il hukmil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Salah apa betul? Salah apa betul? Salah. Nawaitul wudhu'a li rabbil hukmil hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Nawaitul wudhu'a li rabbil hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Jadi rupiah kita Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li rabbil hadasil asghari fardhillahi ta'ala.
matur. Saking pundi? Enggak, maju. Nyanyi kosong dulu itu ada kutmenya. Ngaten, nggih. Nggih. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah nggih. Jadi majelis taklim Lirboyo niku memang saya telateni ya. Saya ngajinya nggak kemana-mana. Pokoknya yang penting wudunya harus benar, sholatnya harus betul ya. Yang penting di sini nggih. Jadi saya minta tolong panjenengan juga harus istiqomah nggih, harus istiqomah. Karena kalau tanpa istiqomah, jangan mungkin ngilmu ini potong-potong, setengah-setengah nggih. Ini akan membahayakan panjenengan sendiri nggih. Sudah cukup? Cukup nggih? Pun Nadia kula tasik kuatah benjing malih mawon nggih. Nggih. Niki namung damel napa namine? Namung damel kersane kita semuanya ada door prize semangat ngeten nggih, semangat. Ini jangan dilihat nilainya ya, jangan dilihat nilainya, tapi yang kita butuhkan adalah keakraban kita semuanya nggih. Kita ini bersaudara ya, jadi sudah nggak ada komunitas apapun. Kalau sudah di Arisalah ini kita semuanya sama nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Para ibu-ibu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan ini mumpung saya ingat ya, kemarin kita mau berangkat ke Gus Idam kan ada yang adzan. Memang kita disunatkan ketika kita bepergian ya, kita disunatkan untuk adzan, kita disunatkan untuk qomat. Nah, ketika adzan, setelah adzan kita disunatkan untuk membaca doa setelah adzan. Bukan membaca amin ya. Jadi bukan membaca amin tapi membaca doa adzan ya. Kemarin masih banyak ketika saya membaca doa adzan saya keras, yang lainnya amin ya. Itu salah nggih, salah. Ini wajib saya betulkan. Banyak nanti belajar di sini ada. Di sini semuanya ada, makanya panjenengan pelajari ya yang ada di fasolatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahim kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya juga mengucapkan jazakumullah ahsana jaza, mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah ikut bareng-bareng kita ngaji nggih. Ingat, ngaji hukumnya adalah wajib. Monggo kita ndonga rumiyin nggih. Kita nyuwun dumateng ngersanipun Allah, saya minta tolong kalau berdoa jangan kukur-kukur nggih. Karena kita mohon kepada Allah, kita harus fokus kepada Allah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.